Yang ketiga, arahan dari Kasih Kurikulum Dikpora Kabupaten Bantul, yaitu beliau Ibu Retno Yuliastuti MMMPD. Yang keempat, pemaparan KTSP SMP Negeri 2 Pleret tahun pelajaran 2021-2022. Yang kelima, tanggapan dan arahan pengawas Dikpora Kabupaten Bantul, yaitu beliau Bapak Basrodin MPD. Yang keenam, tanggapan dari Ketua Komite Sekolah. Yang ketujuh, tanggapan dari Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Negeri 2 Pleret. Yang kedelapan, lain-lain. Kemudian yang kesembilan terakhir, penutup. Marilah Bapak Ibu, acara rapat pagi hari ini kita buka dengan doa keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tadi acara ini akan berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Amin. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pleret, yaitu beliau Ibu Trismi Haryati Ningsih MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar, untuk Ibu Trismi saya panggilkan terlebih dahulu karena ada kegangguan koneksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Basrodin MPD selaku pengawas pembina SMP 2 Pleret. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bantul atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP 2 Pleret. Yang saya hormati Bapak Komite Sekolah atau yang mewakili. Yang saya hormati anak-anakku atau juga yang mewakili. Marilah yang pertama-tama kita selalu memanjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Hari ini kita dapat dipertemukan dalam pertemuan uji publik yang dilakukan secara daring. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita ikuti uji publik ini. Nanti mohon Bapak Ibu, terutama mohon nun sewu Pak Basrodin, nanti berikan masukan-masukan yang mungkin sudah disediakan oleh tim di Google Form. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ini masa pandemi, kita harus melaksanakan seperti ini walaupun ada beberapa hambatan-hambatan, tapi insya Allah sudah kita bisa atasi. Mudah-mudahan nanti akan terlaksana uji publik ini, kurikulum kita segera selesai, segera nanti kita minta disahkan
ke dinas, kemudian nanti sudah bisa dipakai untuk proses pembelajaran tahun 2021-2022. Ya, intinya mari Bapak Ibu kita cermati mungkin apa yang nanti yang belum lengkap atau mungkin ada yang mau ditambahkan atau apa mau disusulkan atau dikurangi. Nanti mari Bapak Ibu dalam pertemuan ini kita gunakan waktu seefektif mungkin ya. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nanti kalau Demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Trismi Haryati Ningsih MPD. Selanjutnya Ibu Retno Yuliastuti MPD belum bisa hadir dalam forum ini. Saya mohonkan waktu untuk Ibu Mairina Mislamatul Umaroh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, menginjak acara pokok yaitu uji publik KTSP SMP Negeri 2 Pleret tahun pelajaran 2021-2022 yang akan kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Mairina Mislamatul Umaroh SPD. Untuk analisis konteks disampaikan oleh 8 standar dipandu Ibu Nur Utami SPD selaku koordinator pengelolaan dan humas. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Ibu Kasih Kurikulum, Ibu Retno Yuliastuti MPD yang masih kita tunggu kedatangannya. Yang terhormat Bapak Basrudin MPD, Bapak Pengawas Pembina SMP 2 Pleret. Yang terhormat Bapak Ketua Komite, Bapak Sureto. Yang kami hormati Ibu Trismi Haryati Ningsih MPD, Kepala SMP 2 Pleret, yang saya hormati teman-teman, seluruh guru dan karyawan SMP 2 Pleret, dan anakku siswa SMP 2 Pleret yang dalam hal ini dihadiri oleh Ananda Vivin. Sudahkah hadir? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah Bapak Ibu, saya mencoba membagikan presentasi. Sudahkah terlihat Bapak Ibu? Belum. Sudah on the way belum? Oh ya, alhamdulillah, baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan sebelumnya, saya Mairina Mislamatul Umaroh, sudah tahu semua saya, namun dalam hal ini saya ingin memperkenalkan diri selaku, karena saya diberi tugas menjadi wakil kepala bidang akademik. Dalam hal ini saya memohon pengertian dari Bapak Ibu pengawas, terutama Bapak Komite dan Ibu Kepala Sekolah apabila dalam ini baru mulai ketugasan saya, jadi mohon nanti apabila ada kesalahan nanti mohon maklum, dan nanti pasti saya akan dibantu oleh Bapak Wakil Kepala sebelumnya yaitu Bapak Wirasa. Demikian Bapak Ibu. Baik, di sini saya ingin mencoba mempresentasikan draft kurikulum SMP 2 Pleret. Sudah terlihat besar belum ya? Di Zoom Atau kurang besar?
Di Zoom lagi bisa, Bapak Bu? Ibu. Sedikit lagi. Iya. Ya, Segini? sudah. Benar. Segini? Ya, sudah. Eh, Sudah, Bu, sudah. Ya. Oke. Baik. Baik. Bapak Ibu juga pastinya sudah membaca. Walah, saya sudah membaca draft ini, namun di sini akan saya presentasikan mulai dari awal. Ada halaman cover ini, halaman judulnya, kemudian ada rekomendasi dari Bapak Pengawas kita, kemudian ada lembar pengesahan, kemudian ada kata pengantarnya, daftar isi. Baik, saya mulai dari yang pertama, bab 1, pendahuluan. Oke, Bapak Ibu, di sini ada latar belakang berupa yang pertama dasar pemikiran. Dasar pemikirannya yang diawali dengan kondisi SMP 2 Pleret, dari dalam hal ini berupa lokasi dan kondisi sosial ekonomi SMP 2 Pleret. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 2003, Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sisdiknas yang menunjukkan bahwa kurikulum itu apa dan bagaimana cara mencapai tujuan pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan kurikulum, tujuan pengembangan kurikulum, bahwa kurikulum sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran untuk mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas. Target terukur, kemudian memberi kesempatan peserta didik untuk beriman, bertakwa, hidup bersama, dan berguna bagi orang lain. Bisa menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Seperti itu yang ada di dasar pemikiran. Kemudian kita lanjut ke kondisi nyata, Bapak Ibu. Kondisi nyata di sini berisi kondisi pandemi saat ini yang kita semua mengalami. Kemudian kaitannya dengan pendidikan, bahwa berubahnya tatanan kehidupan karena kondisi pandemi ini juga mempengaruhi sektor pendidikan, sehingga kita semua harus melaksanakan pendidikan menggunakan sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian dilanjutkan dengan kondisi real siswa SMP 2 Pleret, yang harus kita sadari bahwa 95% siswa kita sudah memiliki HP atau gawai. Namun demikian, kondisi gawai ini tidak bisa 100% yang bisa digunakan untuk KBM PJJ dengan kendala-kendala berupa tidak bisa untuk video conference seperti ini, tidak bisa mengakses aplikasi pembelajaran yang bermacam-macam karena spesifikasi HP anak-anak kita memang kurang kompatibel. Kemudian yang ketiga, keterbatasan kuota, Bapak Ibu. Selanjutnya dilanjutkan dengan kondisi SMP 2 Pleret. Kondisi SMP 2 Pleret bahwa yang pertama bahwa semua guru memiliki HP, jadi bisa menyelenggarakan KBM secara daring. Kemudian jaringan internet di sekolah cukup stabil, namun demikian belum semua guru mampu menggunakan aplikasi pembelajaran daring. Jadi dan ditambah dengan belum semua guru mampu membuat media pembelajaran secara daring. Baik, kami lanjutkan dengan kondisi ideal. Kondisi ideal di sini, kondisi yang diharapkan yaitu kondisinya tersusunnya buku KTSP ini yang lengkap disertai dengan lampiran-lampiran. Ada silabus 11 mapel, sudah ada 100% sesuai standar proses yang memuat 9 komponen dengan integrasi HOTS, Higher Order Thinking Skill, dan 4C, Communication, Kolaboratif, Critical Thinking, dan Creativity, ditambah dengan literasi dan juga disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Kemudian yang selanjutnya ada potensi dan karakteristik SMP 2 Pleret, bahwa lokasi sekolah kita ini cukup strategis dengan sarana yang lengkap, ada laboratorium, ada perpus, internet memadai, ada LCD proyektor di setiap kelas, ada kipas lengkap seperti itu. Kemudian dilengkapi juga dengan pendidik
sejumlah 39 orang yang handal dan terampil. 39 orang ini terdiri atas 24 PNS dan 17 GTT. 39 orang ini dengan kualifikasi 2 orang telah menempuh S2, 36 telah menempuh jenjang S1 dan 1 orang menempuh jenjang D2. Kemudian saya lanjutkan termasuk potensi dan karakteristik sekolah kita, yaitu komite sekolah yang menjembatani hubungan orang tua dengan pihak sekolah secara baik. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor dan jajarannya selaku komite sekolah. Kemudian Bapak Ibu, kami lanjutkan dengan landasan hukum. Di sini banyak sekali, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan seterusnya sampai yang terakhir ada 33 landasan hukum tentang surat edaran Kepala Dinas Dipora Kabupaten Bantul nomor 421 4205 tentang hari sekolah dengan sistem 6 hari kerja. Ya, saya lanjutkan untuk yang ketiga, yang P, tujuan pengembangan kurikulum. Di sini berisi kaitan antara tujuan pendidikan nasional dikaitkan dengan visi pendidikan untuk menciptakan insan yang cerdas dan kompetitif. Namun di sini perlu digarisbawahi, cerdas dan kompetitif di situ tanpa melupakan keutuhan dalam anak-anak kita menjadi pribadi yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif berupa sikapnya. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan prinsip pengelolaan kurikulum, Bapak Ibu. Prinsip pengelolaan kurikulum yang pertama berpusat pada potensi perkembangan kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian prinsip pengelolaannya juga berprinsip pada beragam dan terpadu. Di sini artinya beragam, kita tidak boleh diskriminatif terhadap agama, suku, budaya, adat, status sosial ekonomi, dan bahkan gender, ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut dengan yang ketiga, prinsipnya tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Baik, saya lanjutkan pada bab 2 berupa tujuan pendidikan dasar, visi misi, dan tujuan satuan pendidikan. Di sini tujuan pendidikan dasar yaitu meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian visi pemerintah Kabupaten Bantul, saya bacakan visinya, terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah NKRI. Dilanjutkan dengan misi Kabupaten Bantul, ada 6 butir. Kemudian saya lanjutkan dengan visi satuan pendidikan, yaitu visi sekolah kita. Visi sekolah kita dengan branding Sepero Dinamis, dengan makna SMP 2 Pleret dedikatif, inovatif, nasionalis, mandiri, dan agamis, dengan visi bertakwa, berkompetensi tinggi, berkepribadian Indonesia, dan berwawasan lingkungan. Perlu saya bacakan indikatornya karena ini menyangkut sekolah kita. Yang pertama, berkualitas dalam melaksanakan ibadah baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di rumah. Yang kedua, berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, memupuk kemampuan diri dengan berliterasi. Yang keempat, unggul dalam persaingan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kelima, lingkungan sekolah yang nyaman dan ramah terhadap anak didik. Yang keenam, sopan santun dalam berinteraksi dan berkomunikasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketujuh, berperilaku, bersikap, dan bertindak sesuai nilai dan norma agama, sosial, serta hukum yang berlaku. Yang kedelapan, berbudaya dan berwawasan kebangsaan Indonesia, cinta tanah air, dan setia pada negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, bersikap peduli pada lingkungan.
Saya lanjutkan dengan misi di sekolah kita. Misi SMP 2 Pleret. 1. Menumbuhkan sikap melaksanakan proses belajar mengajar yang efektif dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa. Yang ketiga, melaksanakan gerakan literasi sekolah. Yang keempat, menumbuhkan semangat berprestasi kepada seluruh warga sekolah. Kelima, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan ramah terhadap anak didik. 6. Meningkatkan kedisiplinan semua warga sekolah. 7. Menumbuhkan kepatuhan terhadap nilai dan norma agama, sosial, dan hukum yang berlaku. 8. Menumbuhkan sikap berkarakter Indonesia. Yang 9. Menumbuhkan kepedulian pada lingkungan. Saya lanjutkan dengan tujuan sekolah kita, tujuan satuan pendidikan. Yang pertama, terwujudnya pengamalan ajaran agama untuk menjadi landasan dalam bersikap dan bertindak bagi seluruh warga sekolah. Yang kedua, terlaksananya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan, baik secara daring, luring, atau kombinasi. 3. Terwujudnya warga sekolah yang literat. 4. Terwujudnya pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik, serta mampu memperoleh kejuaraan dalam kegiatan lomba akademik dan non-akademik, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. 4. Terwujudnya lingkungan sekolah yang nyaman dan ramah terhadap anak. 6. Terlaksananya kedisiplinan sekolah. 7. Terwujudnya kepatuhan terhadap nilai dan norma agama, sosial, dan hukum yang berlaku. 8. Terwujudnya sikap dan perilaku warga sekolah berkarakter dan berkepribadian Indonesia. 9. Terciptanya lingkungan sekolah yang asri, sejuk, bersih, dan sehat. Jadi antara visi, misi, dan tujuan ini saling berkaitan ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjutkan dengan bab 3. Di bab 3 ini memuat kerangka dasar, struktur, dan muatan kurikulum. Di kerangka dasar ada landasan filosofis Bapak Ibu. Di landasan filosofis ini berupa pendidikan berakar pada budaya bangsa, bahwa peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu. Itu muatan di landasan filosofis. Kemudian saya lanjutkan dengan yang kedua, yaitu landasan sosiologis, bahwa kurikulum disusun untuk bisa memenuhi dinamika kehidupan, dan bahwa situasi pandemi ini memang sangat berpengaruh besar, sehingga mau tidak mau KBM bergeser menjadi KBM virtual untuk meminimalisasi pertemuan secara langsung dengan peserta didik. Seperti itu untuk landasan sosiologis. Saya lanjutkan dengan landasan psikopedagogis. Landasan psikopedagogis memunculkan konsepsi pedagogik transformatif. Di sini yang dimaksud dengan konsepsi pedagogik transformatif yaitu konsepsi yang menuntut kurikulum sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai perkembangan psikologisnya. Baik Bapak Ibu, ini perlu kita garis bawahi ya. Kemudian saya lanjutkan dengan landasan keempat, landasan teoretis, bahwa K13 dikembangkan berdasarkan standar dan bahwa ada 8 standar nasional pendidikan yang telah kita pahami bersama. Selanjutnya bahwa K13 menganut pembelajaran, saya bacakan. 1. Pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam bentuk proses. Yang kedua, pengalaman belajar langsung peserta didik sesuai dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik menjadi hasil kurikulum. Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan landasan yuridis. Ada banyak sekali landasan yuridis, dimulai dari seperti tadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan sampai poin yang K, Peraturan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang penyusunan Kaldik di DIY tahun pelajaran 2021-2022. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan dengan struktur kurikulum.
struktur kurikulum di sini diawali dengan kompetensi inti, ada KI 1, kompetensi spiritual, KI 2, kompetensi sosial, KI 3, kompetensi pengetahuan, KI 4, kompetensi keterampilan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ada di jilid yang sudah terlampir dipisah, ada di Google Drive ya Bapak Ibu ya, ada 11 mata pelajaran. Kemudian saya lanjutkan dengan muatan kurikulum. Muatan kurikulum di sini ada muatan nasional dan muatan lokal. Kemudian dilanjutkan struktur kurikulum kita untuk di masa normal ada 40 jam pelajaran per minggu. Kemudian di masa darurat COVID ada 28 jam pelajaran per minggu dengan alokasi waktu seperti ini. Pendidikan agama Islam 2 jam, pendidikan Pancasila 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, IPA 4 jam, IPS 3 jam, bahasa Inggris 3 jam, seni budaya 2 jam, penjas orkes 2 jam, prakarya 1 jam, bahasa Jawa 1 jam. Jadi totalnya 28 jam pelajaran per minggu. Baik Bapak Ibu, kemudian untuk pengaturan beban belajar, saya bacakan bahwa beban belajar di sekolah menengah pertama dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu ya. Kemudian beban belajar 1 minggu per kelas tadi di masa normal 40 jam, di masa pandemi 28 jam. Ya. Kemudian durasi 1 jam pembelajaran adalah 40 menit dan minimal 30 menit untuk masa pandemi Covid. Beban belajar di kelas 7, 8, 9 dalam semester ganjil sebanyak 23 minggu dan semester genap 21 minggu. Beban belajar di kelas 9 dalam semester genap 14 minggu. Jadi untuk 21 minggu di semester genap tadi untuk kelas 7 dan 8, sementara untuk kelas 9 14 minggu. Sistem beban belajar di SMP 2 Barat menggunakan sistem paket. Pengaturan alokasi waktu terdapat dalam semester dasar dan semester genap sudah saya sampaikan tadi. Kemudian beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, kegiatan mandiri seperti itu bentuknya. Kemudian beban belajar tambahan, satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan pembelajaran tatap muka. Ini kita pastinya menunggu kebijakan dari dinas. Kemudian untuk pembelajaran secara PJJ ini kita lakukan pembelajaran secara daring atau kombinasi dengan memanfaatkan WA grup WA, ada Google Form, ada Google Meet dan aplikasi lain yang dapat mendukung pembelajaran dan sesuai dengan kemampuan anak-anak didik kita. Kemudian untuk pembelajaran non tatap muka, pemberian materi dan penugasan dalam 2 macam, yaitu penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur, PT dan KMTT. Selanjutnya untuk sekolah kita kaitannya dengan sekolah inklusif, bahwa SMP 2 Barat tidak menyelenggarakan pembelajaran siswa inklusi dan sekolah SMP 2 Barat tidak menyelenggarakan pembelajaran khusus olahraga. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri di sini dalam masa pandemi, yaitu pembiasaan sikap spiritual, bahwa kita membiasakan anak-anak berdoa sebelum mengikuti pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran, membiasakan peserta didik untuk melaksanakan sholat wajib, membiasakan anak-anak untuk membaca Al-Quran setiap hari dipantau oleh guru agama. Kemudian kegiatan pembiasaan yang termasuk sikap sosial berupa 5S, senyum, sapa, salam sopan dan santun, memberikan bekal kepada anak-anak kita agar terbiasa hormat, ramah dan santun pada orang tua, teman dan orang lain. Juga membiasakan untuk menghargai hak asasi orang lain dan suka menolong orang lain. Kemudian pada masa pandemi ini kita membiasakan hidup sehat dengan melakukan protokol kesehatan berupa cuci tangan dengan sabun dengan yang bersih, selalu memakai masker, jaga jarak secara fisik saat berkomunikasi serta menghindari terjadinya kerumunan. Membiasakan makan makanan yang sehat dan higienis.
Kemudian untuk pembiasaan yang bersifat insidental, yaitu kegiatan berupa takziah apabila ada lelayu dari orang tua siswa, dari keluarga guru dan karyawan, ataupun juga tetangga sekolah yang dekat. Membesuk guru, karyawan, dan siswa yang sakit, dalam hal ini pada situasi pandemi menyesuaikan, kemudian kegiatan sosial peduli bencana, dan dilanjutkan dengan pembiasaan yang terprogram, yaitu pembiasaan membaca atau literasi, untuk anak-anak, kemudian kegiatan adiliyata bagi siswa dan guru dan staf, membiasakan pelaksanaan sekolah ramah anak. Baik, saya lanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler wajib di sini berupa ekstrakurikuler kepramukaan. Di sini juga sudah muncul susunan mabigusnya, sudah ada. Saya bacakan. Amabikus Ibu Trisni, Wakamabikus Ibu Istiar, selaku Wakabid Kesiswaan, Sekretaris saya selaku Wakabid Akademik, Bendahara Ibu Nur Utami, Wakabid Humas, Koordinator Ibu Diah Turasmi SPD selaku Koordinator Ekstrakurikuler Pramuka dengan pembina gugus depan, Ibu Rumi Hastuti, Bapak Vela Prihanti, Ibu Fatmawati, Ibu Isnaini Munawaroh, Ibu Nesya Ratnasari, Bapak Andi Siamawardi, Ibu Winda Rofiana, dan Bapak Ali Sudraja. Kemudian untuk kegiatan pramuka sasarannya kelas 7 dan 8 dengan hari kegiatan kelas 7 dan 8 berbeda jadwal. Kemudian bentuk teknis kegiatannya karena masa pandemi COVID dilakukan secara daring. Dengan beban kegiatan 1 kali 1 minggu 1 jam. Evaluasi dan penilaian berupa kualitatif disertai dengan deskripsi pencapaian kompetensi. Untuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan dengan dikoordinatori oleh Ibu Rumi Hastuti SPD, saya lanjutkan. Peserta kelas 7 dan 8. Namun demikian, bahwa ekstrakurikuler yang ada di SMP 2 Barat berupa bela diri pencaksilat, sepak bola, kiroah, jurnalistik dan madin, bola basket, futsal, peleton inti, kesenian hadroh, ini masih menunggu kebijakan pelaksanaannya dalam kondisi pandemi COVID. Kemudian saya bacakan pembinaan bidang lomba. Pembinaan bidang lomba dilakukan oleh guru-guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah yang tergabung dalam tim persiapan lomba, yaitu tim Olimpiade Matematika, tim Olimpiade IPA, Olimpiade IPS, paduan suara, bahasa dan seni, tim bidang agama, dan tim O2SN atau FLSN. Dilanjutkan dengan layanan konseling. Untuk layanan konseling di sini ada jenis dan strategi, ada fungsi BK, prinsip BK, ada arah dan tujuan BK di sekolah, ada bidang pelayanan konseling, ada fungsi konseling, dan seterusnya. Jenis layanan konseling juga ada. Kemudian yang perlu saya bacakan di sini fungsi konseling, bahwa konseling berfungsi satu, pemahaman, fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik kita mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengentasan, fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialami. Yang keempat, pemeliharaan dan pengembangan, yaitu membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang kelima, advokasi, yaitu membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Demikian kaitannya dengan konseling. Kemudian saya lanjutkan dengan penilaian. Untuk penilaian, kita menggunakan pedoman buku panduan penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan tahun 2017 dengan aspek penilaian berupa kompetensi sikap,
spiritual dan sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Kemudian untuk jenis penilaian. Jenis penilaian sikap berupa observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Jenis penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes, penilaian tertulis berupa tes. Tes bisa berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian penilaian lisan dan penugasan. Untuk aspek pengetahuan dilakukan melalui penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Kemudian untuk jenis penilaian keterampilan, ada penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi maaf, penilaian portofolio tambah dengan penilaian dengan teknik lain. Saya lanjutkan dengan analisis KKM. Analisis KKM di sini didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama intake atau karakteristik peserta didik, kemudian kompleksitas atau karakteristik mata pelajaran, daya dukung atau kondisi satuan pendidikan. Kemudian didapatkan bahwa sekolah kita menganut KKM tunggal dengan berupa rata-rata seluruh KKM mata pelajaran. Didapatkan untuk kelas 7 dan 8 KKM tunggal yaitu 67, didapatkan angka 67, untuk kelas 9 KKM tunggal 68. Ini untuk perinciannya seperti ini, hasilnya 67 dan 68. Kemudian saya lanjutkan dengan ketentuan nilai raport. Landasan hukumnya Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, Permendikbud nomor 3 tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, untuk nilai raport, penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di sini dalam penilaian sikap dalam bentuk predikat SB, B, C, K, sangat baik, baik, cukup, dan kurang, dan disertai dengan deskripsi sikap. Kemudian untuk pengetahuan menggunakan skala angka 0 sampai 100 dengan disertai predikat dan deskripsi. Kemudian untuk rumus rentang nilai pengetahuan pada raport yaitu nilai maksimal dikurangi KKM dibagi 3. Untuk penilaian keterampilan juga menggunakan nilai dengan rentang skala 0 sampai 100 disertai predikat dan deskripsi. Rumusnya sama dengan nilai pengetahuan. Kemudian penentuan nilai raport. Di sini menggunakan rumus nilai raport 2 kali rata-rata penilaian harian ditambah penilaian tengah semester ditambah penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun dibagi 4. Untuk kriteria kenaikan kelas ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga sekolah dengan minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku pada satuan pendidikan kita. Iya, Pak, benar. Di sini saya bacakan, peserta didik SMP 2 Blarak dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat 1 atau A, menempuh seluruh KD pada kelas yang ditempuh 2 semester. B, peserta didik mencapai tingkat kompetensi yang dipersyaratkan dengan ketentuan kompetensi sikap, yaitu kategori baik. Yang C, peserta didik telah mencapai tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal sama dengan KKM yang ditetapkan, yaitu 67 untuk kelas 7 dan 8, 68 untuk kelas 9. Kehadiran minimal 90% dan memiliki nilai ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka minimal baik. Untuk jumlah kehadiran bagi siswa dengan kasus-kasus tertentu akan dianalisis dan evaluasi oleh Dewan Guru dalam rapat. Selamat pagi, terima kasih Pak. Siswa dinyatakan mengulang di kelas yang sama atau tidak naik kelas jika pada 2 semester A, memiliki 3 mapel yang atau lebih yang belum mencapai KKM baik pengetahuan maupun keterampilan. B, ketidakhadiran siswa tanpa keterangan lebih dari 10%. C, ada nilai aspek sikap yang di bawah KKM yaitu kurang dari baik.
dengan catatan siswa yang tidak naik 2 kali berturut-turut dikembalikan kepada orang tua. Kemudian saya lanjutkan dengan kriteria kelulusan. Kriteria kelulusan berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, Surat Edaran Gubernur DIY nomor 4 435425, Surat Edaran Disdikpora Kabupaten Bantul 4211370, Surat Pemberitahuan Didikpora Bantul 4221481. Maka ketentuan kelulusan SMP 2 Pelera diatur sebagai berikut. SMP 2 Pelera tidak melaksanakan ujian sekolah dan ujian nasional berbasis kompetensi. Formnya online, Ujian nasional berbasis komputer, maaf. Kemudian yang B, kelulusan dipertimbangkan berdasarkan aspek akademik yang berupa nilai pengetahuan dan keterampilan serta non akademik berupa nilai sikap spiritual dan sosial serta persentase kehadiran siswa. Selanjutnya nilai akademis ditentukan dengan nilai kelulusan yang berdasarkan rapot semester 1 sampai 6. Nilai rapot aspek pengetahuan kelas 9 semester genap tahun pelajaran 2021-2022 ditentukan berdasarkan 1. Nilai selama pembelajaran jarak jauh sebagai nilai harian, nilai penilaian tengah semester, dan nilai ujian sekolah. Selanjutnya, penilaian nilai rapot pengetahuan semester 6 berdasarkan pembobotan nilai rapot aspek pengetahuan yaitu khusus untuk semester 6, 2 kali nilai harian ditambah nilai belajar di rumah, ditambah nilai PTS, dan nilai ujian sekolah dibagi 4. Kemudian untuk penilaian nilai rapot aspek keterampilan ditentukan sebagaimana panduan penilaian yang berlaku, menyesuaikan jenis penugasan yang memungkinkan dikerjakan oleh siswa di rumah. Kemudian pembobotan nilai kelulusan, yaitu nilai pengetahuan 50%, nilai keterampilan 50%, dengan pembobotan 80% nilai rata-rata semester 1 sampai 5, 20% nilai semester 6. Kelulusan dan kriteria kelulusan peserta didik SMP 2 Pelera ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Dan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan dari SMP 2 Pelera setelah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan. Adapun kriterianya seperti ini. 1. Apabila anak-anak peserta didik menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Telah memiliki nilai kelulusan sama dengan 68 atau lebih, minimal 9 mata pelajaran dari 11 mata pelajaran, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, persentase kehadiran peserta didik 90% selain izin sakit dan izin karena alasan tertentu. Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan pendidikan berbasis keunggulan sekolah. Di sini yang pertama, pendidikan kecakapan hidup di era pandemi COVID, kemudian pendidikan berbasis IT, kemudian pendidikan berbasis sekolah ramah anak, pendidikan berbasis sekolah ramah anak ini menjadi sesuatu yang baru bagi sekolah kita. Saya bacakan konsepnya sebagai berikut, bahwa konsep yang pertama, mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat anak. Yang kedua, orang dewasa memberi keteladanan dalam keseharian. Yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen sekolah ramah anak. Kemudian prinsip sekolah ramah anak yang merupakan turunan dari hak dasar anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Yang kedua, non-diskriminasi. Yang ketiga, partisipasi anak. Yang keempat, hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Yang kelima, pengelolaan yang baik. Kondisi yang diharapkan dalam sekolah ramah anak ini disebut barisan. Bersih, asri, ramah, indah, inklusif, sehat, aman, dan nyaman. Kemudian saya bacakan 6 komponen yang harus dipenuhi untuk menuju sekolah ramah anak. Yang pertama, kebijakan sekolah ramah anak merupakan suatu komitmen daerah dan sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak, ditunjukkan dalam bentuk deklarasi, SK Tim Sekolah Ramah Anak, SK Pemda, dan kebijakan sekolah lainnya yang berperspektif anak. Kemudian yang kedua, pendidik dan tenaga pendidikan terlatih hak anak dan sekolah ramah anak, minimal dua orang pendidik yang terlatih
yaitu sudah dikirimkan, yaitu Bapak Vela Prihanti Satrio Cahyono SS dan Ibu Dwi Samiati Nesi SPD. Yang ketiga, saya lanjutkan bahwa proses belajar yang ramah anak, yaitu proses belajar yang menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan, proses pendisiplinan yang dilakukan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan. Kemudian sarana prasarana ramah anak. Di sini memastikan menjaga agar sarana prasarana sekolah nyaman, aman, dan tidak membahayakan anak. Nah, contohnya pemasangan rambu-rambu di tempat yang berbahaya, penumpulan ujung meja, toilet bersih dengan air mengalir, pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, dan lain-lain. Yang kelima, partisipasi anak. Anak dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program tata tertib, pelaksanaan dan evaluasi sekolah ramah anak. Anak dijadikan sebagai pengawal sekolah ramah anak dan peer edukator. Hal ini dilakukan agar anak merasa diakui dan dapat berperan aktif dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Selanjutnya, partisipasi orang tua, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Kemudian yang telah dilakukan dalam program kegiatan sekolah ramah anak telah mengirimkan 2 orang, yaitu Bapak Vela dan Ibu Dwi untuk mengikuti BIMTEK atau pelatihan sekolah ramah anak, sudah memperoleh SK sekolah ramah anak, kemudian melakukan pemasangan papan nama sekolah ramah anak, melakukan sosialisasi sekolah ramah anak pada seluruh guru, karyawan, dan siswa, melakukan pengembangan untuk pelaksanaan sekolah ramah anak, meliputi membentuk tim, menyusun tata tertib satuan pendidikan, dan mengisi daftar periksa potensi bersama orang tua dan anak, dan selanjutnya tim pelaksana membuat perencanaan, tim pelaksana melaksanakan program. Ini yang akan kita lakukan bersama, yaitu yang akan dilakukan menyusun rencana aksi, membuat mekanisme pengaduan, merencanakan inovasi, ada pelibatan dengan orang tua, ada untuk mewujudkan sekolah ramah anak. Kemudian untuk pendidikan berbasis unggulan sekolah saya lanjutkan, yaitu pendidikan berbasis literasi yang sudah berjalan. Kemudian pendidikan berbasis adiwiyata juga sudah berjalan. Kemudian pendidikan berbasis keunggulan, pendidikan berbasis budaya dan karakter bangsa, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, pendidikan anti narkoba, dan pendidikan lalu lintas. Mohon maaf, Bu Meng. Ya, Untuk silakan Mas Restu. Untuk sekolah berbasis IT mohon dibaca karena bersifat wajib. Baik, saya kembali ke sekolah berbasis IT. Sebentar. Nah, ya ini. Baik, mohon izin untuk menyampaikan sekolah berbasis IT. Bahwa sekolah kita menerapkan unsur-unsur TIK dalam melaksanakan pendidikannya, baik dari segi pembelajaran maupun dalam segi manajemen pendidikan. Di sini komponen utama yaitu konten dan kurikulum yang pertama. Yang kedua, proses pembelajaran. Di sini dalam konten dan kurikulum yang pertama, konten tidak sekedar pengetahuan kognitif, tetapi lebih ke penanaman nilai-nilai. Kemudian strategi dalam peningkatan mutu pendidikan difokuskan untuk perbaikan proses pendidikan di sekolah. Yang kedua, proses pembelajaran. Di sini sistem pembelajaran berupa studying center. Studying center yaitu siswa aktif mengkolaborasi informasi yang diperoleh secara kreatif dan terampil, mengasah kemampuan kolaborasi, kemudian diterapkan metodenya active learning. Diharapkan dalam topik-topik tertentu siswa mampu menjadi guru bagi teman-temannya. Kemudian media pembelajaran juga tidak hanya belajar dari guru dan buku, tapi juga memanfaatkan komputer sebagai media pembelajaran dalam hal ini untuk mencari sumber belajar. Kemudian untuk metodenya selain penerapan active learning, di sini juga mengarah kepada intinya anak-anak diminta berpartisipasi secara aktif. Selain active learning tadi, di sini yang juga perlu ditekankan yaitu pembelajaran bersifat joyful learning, yaitu pembelajaran yang menyenangkan.
Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana. Fasilitas sarana dan prasarana sekolah kita sudah baik, yaitu adanya ruang kelas yang cukup, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran, peralatan peragam pendidikan lengkap, sarana informasi, sarana TIK berupa komputer juga lengkap. Kemudian ini di sini saya bacakan yang spesifik kaitannya dengan fasilitas TIK. Ada laboratorium komputer, spesifikasi hardware software yang up to date, jaringan internet, jaringan komputer sudah bagus, akses internet memadai, sistem informasi sekolah, ada website sekolah atau media informasi sekolah lainnya, ada learning management system, sistem informasi akademis, sistem administrasi sekolah, dan bahan ajar berbasis multimedia. Yang keempat, kompetensi SDM sekolah. Di sini ada upaya untuk mempunyai guru untuk mempunyai kompetensi, yaitu bisa mengoperasikan komputer atau laptop, menjalankan learning management system, membuat bahan ajar multimedia, berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, dan memiliki sertifikasi teknologi informatika. Kemudian yang kelima, sistem administrasi dan manajemen sekolah. Di sini dikaitkan dengan manajemen peserta didik, jadi manajemen pendidikan dikaitkan dengan manajemen peserta didik, yang isinya bahwa pengelolaan dan juga pelaksanaannya salah satu alat ukur pendidikan dalam satu sekolah dapat dilihat pada tingkat kinerja sekolah tersebut. Kinerja sekolah dapat dikatakan sebagai prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses pendidikan di sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, dan inovasinya yang ditunjukkan dengan terwujudnya pencapaian yang tinggi dalam prestasi akademik peserta didik. Demikian untuk pendidikan berbasis TIK, Bapak Ibu. Selamat datang Pak saya ya. Sudah rawuh? Tidak ada. Selamat datang kepada Ibu Retno. Baik, saya lanjutkan Bu. Sudah saya bacakan sampai pendidikan berbasis unggulan sekolah. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk bab 4. Bapak Ibu monggo bisa sambil makan, minum di tempat masing-masing, kami persilakan agar tidak ngantuk menyimak paparan saya. Monggo sambil menyimak saya, monggo silahkan tunjuk. Baik Bapak Ibu, untuk bab 4 berupa kalender pendidikan. Kalender pendidikan di sini diselenggarakan mengikuti kalender pendidikan dengan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, ada minggu efektif dan waktu pembelajaran efektif dan hari libur. Permulaan waktu pelajaran SMP 2 Pleret akan dimulai pada 12 Juli 2021, hari Senin. Kemudian perhitungan minggu efektif, di sini untuk bulan Juli, jumlah minggu ada 4, minggu efektifnya 3. Bulan Agustus ada 4 minggu, jumlah minggu efektifnya 4 total. Bulan September ada 5 minggu, semuanya minggu efektif. Bulan Oktober 4 minggu juga semuanya minggu efektif. November, Desember juga sama. Jadi total jumlah minggu pada semester gasal ini 24 dengan minggu efektif 23. Kemudian untuk perhitungan minggu efektif semester genap Januari sampai Juni, di bulan Januari ada 5 minggu dengan jumlah minggu efektif untuk kelas 7, 8, 9 sama 4. Februari sama, ada 4 minggu, semuanya minggu efektif, kelas 7, 8, 9. Maret juga sama, ada 4 minggu, 4 minggu efektif, kelas 7, 8, 9. Di bulan April ada 4 minggu, dan 4 minggu efektif semuanya untuk kelas 7, 8, dan 2 minggu efektif saja untuk kelas 9. Bulan Mei 5 minggu, ada 3 minggu efektif untuk kelas 7, 8, dan semuanya tidak berupa minggu efektif untuk kelas 9. Untuk bulan Juni ada 4 minggu, 2 minggu efektif untuk kelas 7, 8, dan 0 minggu efektif untuk kelas 9. Jadi totalnya ada 26 jumlah minggu di semester genap.
dari 26 itu 21 minggu efektif untuk kelas 7 dan 8 dan hanya 14 saja untuk kelas 9. Kemudian untuk hari efektif. Untuk hari efektif di semester Gasal ini ada 184 hari dengan jumlah hari efektif 127. Di bulan Juli 31 hari yang efektif 16 saja, Agustus 31 25 hari efektif, September 30 hari 26 efektif, 31 Oktober 31 hari 25 efektif, November 30 hari 25 efektif, Desember 31 10 hari saja yang efektif Bapak Ibu. Kemudian untuk hari efektif di semester genap total 181 hari di semester genap tahun depan dengan kelas 7-8 di bulan Januari dari 31 hari efektif 25 saja, yang kelas 9 26, Februari 28 hari efektif 23 saja untuk kelas 7 8 9. 31 hari efektif di 31 hari di bulan Maret, 25 hari efektif untuk 7 8 9, 30 hari di bulan April, 24 hari saja yang efektif untuk kelas 7 8 9. Di bulan Mei ada 31 hari, 22 hari saja untuk kelas 7 dan 8 dan untuk kelas 9 sudah tidak efektif. Di bulan Juni ada 30 hari, 13 hari saja yang efektif untuk kelas 7 dan 8. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk pengaturan waktu libur di jeda semester, alokasi waktunya 2 minggu. Kemudian di jeda tengah semester 2 minggu untuk kegiatan ulasan soal tengah semester. Kemudian jeda semester 2 minggu ada libur semester ganjil, libur semester Gasal. Kemudian di libur akhir tahun ada 2 minggu yang berupa libur akhir tahun dan penerimaan peserta didik baru. Untuk hari libur keagamaan ada 4 minggu, ada Isra Mi'raj, awal dan akhir Ramadan, hari raya Idul Fitri, hari Natal, ada Maulid Nabi, hari raya Nyepi, hari Isa Al-Masih, hari raya Waisak dan kenaikan Isa Al-Masih. Hari libur umum atau nasional 1 minggu yang berupa hari kemerdekaan, tahun baru Hijriah, tahun baru Masehi, hari libur khusus 1 minggu, cuti bersama hari raya Idul Fitri, cuti bersama tahun baru, cuti bersama hari dinas, hari guru. Kemudian kegiatan khusus sekolah ada 8 minggu, ada pesantren kilat, tes pendalaman materi, latihan soal, pelatihan motivasi, peserta didik kelas 9. Dengan keterangan yang untuk kegiatan khusus ini tidak berlaku pada masa pandemi COVID. Demikian Bapak Ibu, kaitannya dengan libur sedikit banyak bisa menjadi penyemangat ya untuk kita semua. Kemudian saya lanjutkan dengan ini untuk auditnya nanti bisa Bapak Ibu persani, bisa diteliti. Kemudian untuk bab 5, saya lanjutkan dengan bab 5. Ya, ada pedoman penyusunan silabus yang diawali dengan pengertian silabus, prinsip penyusunan silabus, ada langkah penyusunan silabus. Nah, di sini yang untuk langkah penyusunan silabus perlu saya bacakan agar menjadi pengingat bagi saya, terutama dan bagi Bapak Ibu semua, kaitannya dengan langkah penyusunan silabus. Kita juga harus merumuskan IPK, menentukan jenis penilaian, dan menentukan alokasi waktu, menentukan sumber belajar. Itu jangan kita lupakan Bapak Ibu. Baik. Untuk komponen-komponen silabus semuanya sudah bisa memahaminya. Nanti kita buka kembali. Kemudian untuk penyusunan RPP ada pengertian RPP, prinsip-prinsip penyusunan RPP. Nah, ini yang perlu saya bacakan sebagai pengingat bagi saya dalam bahwa menyusun RPP itu ada prinsip yang didapatkan dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, yaitu bahwa 1, harus memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, berbasis konteks. Yang keempat, berorientasi kekinian. Yang kelima, mengembangkan kemandirian belajar. Yang keenam, memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran.
Yang ketujuh, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi atau antar muatan. Yang kedelapan, memanfaatkan TIK. Itu 8 prinsip yang perlu kita pahami dan selalu harus kita ingat dan kita laksanakan. Kemudian untuk langkah-langkah penyusunan RPP sudah ada di sini, kemudian komponennya juga bisa dibaca. Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya berupa panjang lebar kaitannya dengan draft KTSP SMP 2 Pleret. Semoga bisa diterima dengan baik. Apabila ada komunikasi yang kurang jelas, saya mohon maaf, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Dari saya demikian, saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas presentasi yang Ibu Mairina Mislamatul Umaroh SPD yang sangat jelas bisa kita terima. Selanjutnya saya ucapkan selamat bergabung kepada Ibu Retno Yuliastuti MMMPD selaku kurikulum. Selanjutnya saya berikan waktunya kepada Ibu Retno Yuliastuti MMMPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Belum. Mungkin Bu Retno belum bisa on. Oh, ya. Oke, dilanjut dulu Bu Risna. Karena Ibu Retno belum bisa bergabung kembali, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya akan. Halo. Assalamualaikum, maaf. Ya. Waalaikumsalam Ibu, monggo. Waalaikumsalam, monggo Bu Retno. Waalaikumsalam, monggo Bu Maaf ya Pak, Retno. Abbas. Sambil lari-lari ini, larinya dari Bangga. Ya Bu, monggo. Mohon maaf kepada Ibu, mohon izin untuk bergabung. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak SMP Negeri 2 Pleret. Yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 2 Pleret. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Komite SMP Negeri 2 Pleret. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pleret. Yang tidak kalah penting ini ada anak-anak yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa atas kesempatan yang sangat baik ini. Mohon maaf ini untuk videonya baru cenut-cenut belum bisa gabung, tapi suaranya sudah bisa gabung ya. Bu Mei, saya mau share screen. Saya mau share screen, tapi bisa nggak ya share screen? Monggo Bu, silakan. Sebentar, saya itu. Mama ini Bapak Ibu sudah bisa dipersani? Belum muncul Bu. Sudah
muncul tapi belum bergerak. Bapak dan Ibu, apakah sudah tidak ada? Oh, belum Videonya bergerak tidak ya. bergerak. Sinyalnya kan Membagikan layar, Anda harus memberikan izin untuk Oke. Ini sudah bisa belum ya, Pak Ibu? Sepertinya ini kendala koneksi nih ya. Oke. Suaranya sudah Bu, hanya videonya belum. Lambat sudah akan. Videonya yang belum ya. Baik, sebentar. Baik, sambil menunggu screen-nya saja nih. Sepertinya ada kendala koneksi. Bapak dan Ibu Pleret, ini catatan-catatannya Bapak dan Ibu. Ada beberapa penulisan yang belum konsisten. Saya percaya nanti Bu Mei masih bisa untuk bisa menyampaikan. Kemudian regulasi yang digunakan itu tidak diperbarui ya, dituliskan secara runtut dari Mendikbud sampai dengan Bupati untuk bisa diruntutkan sampai dengan pada dinas, kepala dinas. Nah, kemudian visi misi Bantul yang benar mohon di-download di webnya bantulkap.go.id. Karena panjenengan sekarang ini berada pada pemerintahan yang baru, jadi visi misi yang lama sudah berganti. Kemudian asesmen nasional dan ASPD mohon dimasukkan pada bagian penilaian. Di subbagian penilaian itu kan ada, nah ini harus dikenalkan tentang asesmen nasional dan ASPD. Terus bagaimana bila kondisi pandemi ini nanti memungkinkan kita LKP dan GKS, monggo itu bisa disampaikan secara luring. Tetapi bila kondisinya masih belum bisa, maka disampaikan secara daring. LKP dan GKS-nya. Kemudian untuk penggunaan istilah-istilah yang baru, misalnya KSN, KOSN juga. Penetapan KKM dengan modus ya. Modus ya. Tapi kemudian di sampingnya itu ada yang kelas 9-nya itu, saya lihat yang kelas 9 berbeda. Berarti KKM tingkat sekolah untuk kelas 7-8 dan untuk yang kelas 9 berbeda ya, nanti saya nyuwun penjelasannya. Kemudian untuk penilaian pembelajaran itu sudah disampaikan dan pandemi sudah dikhususkan, sudah oke. Kriteria kelulusan kenaikan di masa pandemi diatur napa mboten? Apakah lulusnya itu harus dengan mengikuti ASPD dulu apa tidak? Apakah harus tambahkan apa tidak? Atau saya menderek panjenengan? Tapi yang jelas itu ada sisi penilaian. Siapa tahu kalau dengan hanya kelulusan menggunakan nilai rapor dan ujian sekolah dan dia tidak mengikuti SPD, dia juga boleh lulus karena tidak diatur di KTSP. Nah, nilai kelulusan ini kalau saya baca ini adalah nilai ijazah atau nilai sekolah. Pembobotannya juga sudah disampaikan di KTSP, sudah oke. Kemudian sekolah unggulan yang benar-benar terlaksana panjenengan tulis sebagai unggulan karena untuk sekolah ramah anak oke lah, tidak masalah itu karena memang harapan dari kepala dinas sekolah ramah anak ini menjadi sekolah unggulannya dan bila akan dilaksanakan dan belum terlaksana mohon dituliskannya itu bukan sebagai sekolah unggulan karena panjenengan belum bisa menyampaikan misalnya taruhlah ini kita akan sekolah unggulannya adalah sekolah adiwiyata misalnya, maka adiwiyata itu kan harus kita jaga sebelumnya paling tidak adiwiyata di tingkat kabupaten itu panjenengan sudah pegang, jadi itu nanti akan menjadi unggulan. Misalnya sekolah budaya, itu juga sekolah budaya itu berarti panjenengan sudah jalan dulu.
Kalau belum jalan, silakan ditulis dengan rintisan. Kalian kan boleh punya ide. Misalnya, rintisan sekolah berbasis life skill. Nah, boleh panjenengan kemudian rencanakan dari sekarang untuk KTSP tahun depan, tapi di timeline-nya di tahun ini panjenengan secara teknis panjenengan sudah merencanakan. Gitu. Kemudian beberapa hal yang saya temukan di situ, Bapak Ibu, tentang penulisan ini ya, yang di pengesahan ini, dilengkapi dengan angka dan golongan. Kemudian visi misi ini tadi ya, ini masih nil. Makanya saya screen untuk bisa saya sampaikan, nanti tidak saya salah. Kemudian ini surat edaran Kepala Dinas tentang sistem 6 hari kerja, ini yang di tahun 2001-2022 sudah ada, jadi mohon disesuaikan nanti. Kalau ini sudah ada, nah ini saya turi, nanti saya kirim ke Mbak Mai untuk bisa disesuaikan. Yang jelas yang ini Bapak Ibu yang ada di Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus, ini harus menjadi panglima kita untuk bisa menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi. Termasuk kenapa kok itu jadi 28 itu ada di sini diatur. Maka di situ termasuk terdapat di dalam regulasinya atau landasan mengapa kita mengatur KTSP menjadi seperti ini wajib ini. Yang lainnya saya kira Bapak dan Ibu sudah pirsa. Dan surat edaran nomor 4 tahun tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan masa darurat masih dipakai. Kemudian kalau Bapak dan Ibu mau masukkan lagi itu surat edaran Menteri, itu juga surat edaran Menteri nomor 1 tahun 2021 yang intinya tentang bagaimana cara kita meluluskan siswa. Itu perlu dibersani dan dibaca, kemudian menjadi acuan ketika panjenengan membuat syarat ketentuan kelulusan. Kegiatan yang harus disegerakan ini Bapak Ibu, KTSP sudah oke, pengaturan jadwal dan saya kira tadi juga sudah disampaikan dengan pembagian tugas mengajarnya, asesmen nasional, tryout pengenalan soal ON dan sebagainya, itu nanti akan ada dan masuk di dalam jadwal Bapak dan Ibu. Kemudian sosialisasi penulisan ijazah akan dilakukan setelah belangkonya datang. Sampai hari ini saya belum dihubungi untuk tentang penata laksanaan belangko, jadi nanti Bapak dan Ibu bila belangko ini datang segera kita laksanakan sosialisasi. Kemudian kepada Bapak dan Ibu semuanya, karena optimalisasi modul dan media pembelajaran menjadi sangat penting, LKPD dan sebagainya, maka Bapak dan Ibu silakan berkoordinasi di tingkat MGMP masing-masing. Apa yang bisa diakses dari MGMP panjenengan untuk bisa diusulkan kepada kepala sekolah agar dibelikan, karena nanti LKPD itu yang akan membantu panjenengan untuk menyampaikan kepada anak-anak. Jadi harus dari panjenengan juga, panjenengan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk bisa dibeli. Dilihat payung hukumnya ada di mana. Oh, payung hukumnya ada di Pusda, berarti nanti penyampaiannya ada di Pusda. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang paling penting adalah teladan. Dimanapun itu teladan yang paling penting. Panjenengan ini kalau terlihat mengeluh dan menyerah, yaitu teladannya, yaitu yang akan dicatat oleh anak-anak. Kalau panjenengan bangkit dan berjuang, yaitu teladan juga yang akan diambil oleh anak-anak. Karena teladan itu adalah hal yang terbaik, dan itu adalah kurikulum sebenarnya yang akan berbekas dan berdampak di sepanjang kehidupan anak-anak kita. Ini yang ngendiko ini Pak Iwan Syahril. Jadi saya bukan dari kata-kata saya sendiri. Kemudian panutan kita dari Ki Hajar Dewantara ini ada pemikiran filosofis. Sehebat apapun KTSP kita, Bapak dan Ibu, kita bertugas untuk menuntun kodrat dari anak-anak itu mencapai cita-citanya. Jangan pernah kendor, Bapak dan Ibu. Mereka punya kodrat. Saya meyakini itu, bahwa mereka mempunyai rezeki kodrat yang ada, yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita sebagai pendidik, orang tua, masyarakat itu punya kewajiban untuk merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu, supaya anak tidak salah ketika memilih jalan kehidupannya.
Begitu, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi-materi yang ada di draftnya Bu Mei, itu mungkin akan saya sampaikan ke Bu Mei. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, matur nuwun sangat Bu Retno. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Retno Yulia Stuti MMMPD atas sambutannya pada kesempatan forum siang pagi hari ini. Selanjutnya, acara yang kelima, tanggapan dan arahan pengawas Dikpora Kabupaten Bantul, yaitu beliau Bapak Basrodin MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Ibu Retno Yuli Astuti, Magister Pendidikan MM, selaku Kasikur Dinas Dikpora Kabupaten Bantul. Yang kita hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pleret, Ibu Trismi Haryati Ningsih, Magister Pendidikan. Juga yang kita hormati tim pengembang kurikulum SMP 2 Pleret, Bapak Ibu semua, terlebih yang kita hormati Bapak Komite Sekolah, juga anak-anak yang mewakili di pertemuan review atau uji publik KTSP SMP 2 Pleret, serta seluruh yang hadir di forum ini. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah yang mana dalam situasi yang pandemi kita masih diberi semangat untuk tetap menjalankan tugas-tugas kita. Dalam hal ini adalah kita akan mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita jadikan pedoman 1 tahun depan untuk menyelenggarakan pendidikan di SMP 2 Pleret, sehingga nanti bisa tercapai apa yang kita cita-citakan sesuai dengan visi misi di SMP 2 Pleret. Selanjutnya, Bapak Ibu mencermati apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Mairaina selaku tim pengembang kurikulum. Ada beberapa catatan dan alhamdulillah secara umum bahkan sampai ke detail sudah disampaikan oleh Bu Retno Yuli. Nah, saya kira itu menjadi bahan-bahan yang nanti penting untuk bisa dijadikan untuk penyempurnaan dalam dokumen kurikulum ini. Namun demikian, ada mungkin 1-2 hal yang mungkin sekedar untuk menambahkan saja kaitannya dengan dokumen ini. Yang pertama, kaitannya dengan secara umum sudah lengkap, sudah baik. Kemudian hanya ada beberapa yang mungkin perlu kita sesuaikan di lembar rekomendasi, itu mungkin redaksinya nanti bisa disesuaikan, nanti bisa saya sampaikan redaksinya. Kemudian juga kalimat yang digunakan dalam penetapan dan pengesahan, itu juga nanti redaksinya bisa saya kirim ke TPK. Itu di bagian awal. Kemudian di bagian pengantar, ini juga hanya biasanya juga di sana itu ada ucapan terima kasih dan sebagainya. Mungkin seandainya itu dipandang perlu juga mungkin bisa dilengkapi. Begitu. Kemudian untuk latar belakang tadi sudah diuraikan secara detail, hanya mungkin perlu ditambahkan karena tadi sudah digambarkan seperti apa kesiapan dari anak-anak, kondisinya, perangkatnya yang dia miliki, kesiapannya dan sebagainya. Mungkin bisa ditambahkan berdasarkan hasil dari analis konteks. Nah, di sana salah satunya adalah menganalisis tentang SKL, termasuk capaian seperti apa, gambaran karakternya, pengetahuannya, mungkin bisa dimasukkan di itu sehingga nanti akan menjadi pelengkap gitu.
Jadi kondisi real anak-anak kita itu capaian belajarnya seperti apa, atau mungkin juga bisa kita gunakan capaian SKL itu dengan melihat rapot mutu misalnya sebagai salah satu bahannya. Nah dari kondisi real itu akan kita ke bawah kondisi yang ideal, maka itu menjadi sebuah tantangan, nanti strategi apa dan sebagainya. Nah strategi dan sebagainya itu nanti diatur dalam kurikulum itu di latar belakang. Terus tadi sudah disampaikan Ibu Yuli untuk di latar belakang yang perlu ditambahkan landasan-landasan hukum atau yuridisnya yang mungkin perlu ditambahkan atau disesuaikan, diupdate sesuai dengan yang terbaru. Dan mungkin beberapa sudah saya kirimkan. Berikutnya sama di visi pemerintah Kabupaten Bantul itu sudah berubah. Bahkan nanti kalau jenengan cermati di misi itu kita mungkin belum menemukan kaitannya dengan secara spesifik. Kalau dulu kan cerdas, nah, cerdas itu bagian dari tugas kita sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah, tapi nanti bisa jenengan ditemukan di misinya, yaitu mempersiapkan SDM yang unggul. Nah itu mungkin akan ketemu di misinya, sehingga nanti misi dari kabupaten itu bisa kita sesuaikan. Nah kita masuknya melalui misinya tadi, menyiapkan SDM yang unggul itu. Bisa dibuka di webnya seperti yang disampaikan oleh Bu Retno Juli. Kemudian untuk berikutnya tentang tujuan selanjutnya, kerangka dasar saya kira sudah cukup, landasan-landasan sudah cukup. Hanya untuk di landasan yang sifatnya yuridis, apa bedanya dengan landasan di pendahuluan? Itu kan sama. Di pendahuluan itu ada landasan hukum atau yuridisnya. Di kerangka dasar atau bab 3 itu juga ada landasan yuridisnya. Nah, yang di bab 3, landasan hukum atau yuridisnya, mungkin yang dicantumkan cukup bagian-bagian pokok saja, misalnya yang sumbernya dari undang-undang atau sampai turun ke peraturan pemerintah, gitu. Itu kalau kemudian di situ di instrumen verifikasi itu dituliskan termasuk pengelolaan kaitannya dengan masa pandemi, yang mungkin yang ditambahkan itu saja yang kaitannya dengan situasi khusus itu di landasan yuridis. Jadi cukup undang-undang, peraturan pemerintah, sama hal-hal yang urgent. Begitu. Terus untuk struktur kurikulum nggak masalah, sudah dicantumkan. Kemudian untuk muatan kurikulum itu kan ada 3, kelompok A, kelompok B, dan mulok. Nah, itu nanti bahasa Jawa masuk di muatan lokalnya. Itu karena kalau kita lihat di situ hanya ada kelompok A, kelompok B, masuk bahasa Jawa masuk di kelompok B-nya. Terus kemudian pengaturan beban belajar ini juga sudah diatur. Ini nanti kita sesuaikan. Masih tertulis 1 jamnya itu 30 menit. Itu yang tahun lalu. Untuk yang sekarang 1 jamnya ya 40 menit, seperti yang tertuang di itu. Kemudian pengaturan hari satu harinya, jam JPL-nya maksimal adalah 6 JPL. Nanti bisa diatur formasinya apa 66 44 sebagainya, nanti bisa disesuaikan. Kemudian untuk yang kaitannya dengan pengembangan diri, saya kira sudah lengkap itu. Hanya mungkin yang sifatnya nama personnya itu mungkin ya tidak perlu disampaikan karena mungkin nanti ada berubah. Jadi nama person dan sebagainya mungkin bisa masuk ke dalam di SK dan sebagainya nanti sebagai lampiran itu. Tapi juga tidak prinsip misalnya dimasukkan ke apa-apanya. Itu ya, sebenarnya tidak perlu untuk disebutkan secara rigid
Begitu. Saya kira begitu. Terus berikutnya masuk di penilaian. Beberapa sudah disampaikan oleh Bu Retno. Hanya yang belum saya temukan remedi dan pengayaannya. Mungkin perlu disampaikan di situ. Karena nanti setelah kita melakukan penilaian, mulai dari penilaian harian, PTS maupun BAT-nya, akan ada satu lagi, yaitu remedi dan pengayaan, disesuaikan dengan hasil analisisnya, bisa kita cantumkan di sana seperti apa, dan itu dicantumkan setelah analisis KKM. Itu terus pendidikan unggulan sekolah sudah tadi itu beberapa hal, ada sekolah berbasis literasi adiwiyata, sekolah anti narkoba, sekolah tertib lalu lintas. Itu sebenarnya sekolah ramah anak itu bagian dari sekolah ramah anak. Jadi sekolah ramah itu ternyata kalau kita pelajari sangat banyak yang bisa kita masukkan ke dalamnya, termasuk program-program itu semua bisa masuk dalam sekolah ramah anak. Hanya nanti fokus kita nanti di beberapa program itu. Kemudian berita 4 tentang kalender pendidikan yang mungkin perlu didetailkan lagi di pengaturan hari liburnya, bisa disesuaikan dengan yang surat edaran kemarin. Itu mungkin sampai ke tanggal berapa, bulan apa, libur apa, dan sebagainya. Karena di situ mungkin belum secara detail disebutkan tanggal-tanggalnya. Itu untuk mempermudah nanti kita mengatur kegiatan yang ada di sekolah. Sedikit lagi, ini tentang penyusunan RPP sudah dijelaskan secara detail, dan mungkin bisa ditambahkan tentang yang RPP 1 lembar itu. RPP 1 lembar karena itu termasuk yang bisa disusun oleh sekolah untuk menyederhanakan atau untuk memudahkan. Ya, saya kira begitu sampai kesimpulan penutup. Hanya di penutup yang di rencana pengembangan itu bukan yang sudah kita laksanakan atau yang kita laksanakan, tetapi akan kita kembangkan lebih dari yang sudah terlaksana sekarang, itu bisa dimasukkan di rencana program pengembangan yang akan datang. Begitu. Terus untuk lampiran-lampiran sudah ada, hanya SK-nya mungkin bisa dilengkapi dengan konsiderannya. Begitu. Saya kira begitu yang kita sampaikan. Intinya secara umum sudah baik, hanya tentang beberapa yang mungkin terlewatkan nanti bisa disesuaikan berdasarkan apa yang sudah kita cermati bersama. Begitu, mudah-mudahan nanti dengan banyak masukan, saran, dan sebagainya akan lebih menyempurnakan kurikulum ini dan betul-betul bisa kita jadikan pedoman yang akan mempermudah kita dalam rangka kita memenuhi target atau gap yang masih ada sekarang antara kondisi real yang akan kita bawa ke kondisi ideal sesuai dengan visi misi sekolah. Saya kira begitu Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kesempatannya, dan kalau ada hal yang kurang berkenan dan ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak Bas, akan kami benahi. Terima kasih
kami ucapkan kepada Bapak Basrodin yang sudah memberikan masukan-masukan yang bagus untuk kemajuan SMP Negeri 2 Barat ini. Acara yang selanjutnya yaitu ada pesan dari Bapak Pripto. Beliau hari ini izin karena ada kepentingan yang mendadak, maka dari itu ada pesan yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya bacakan ya Pak Bu. Saya izin ada acara Bapak Ibu. Hasilnya derek. Intinya komite mendukung semua program sekolah SMP Negeri 2 Pleret. Komite Sekolah SMP Negeri 2 Pleret mendukung program-program yang sudah disusun secara baik oleh pihak sekolah demi tercapainya prestasi anak sekolah yang ramah, mendukung kerjasama yang sinergis antara anak dan guru, wali murid, komite untuk terciptanya visi misi SMP Negeri 2 Pleret. Begitu Bapak Ibu. Acara selanjutnya yaitu yang keenam, tanggapan dari Bapak Ibu guru, karyawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Monggo Bu Mai, ada tambahan lagi Pak Wi. Oh ya, karena belum ada tanggapan dari Bapak Ibu guru, waktu saat ini kita alihkan ke analisis konteks 8 standar yang akan dipandu oleh Ibu Nur Utami SPD selaku Humas, Koordinator Pengelola dan Humas. Monggo. Cek, Bu Nur. Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita bisa berkumpul, bertemu secara virtual pagi ini, dan dari awal sampai sejauh ini sudah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, saya kebagian di sini bertugas untuk mengungkapkan analisis konteks berdasarkan pertemuan kita beberapa waktu yang lalu di SMP 1 Pleret bersama Bapak Basrodin untuk menyusun analisis konteks yang menurut
pendapat saya itu akan menjadi dasar untuk penyusunan KTSP ya. Apa perlu dibacakan sekarang? Disampaikan sekarang ya? Sudah. Dewan Pers apa? Untuk Pak Bas, pripun Pak, apakah perlu disampaikan di sini? Ya, anu aja Bu, secara garis besar aja. Oke. Ya, jadi apa ringkasannya aja tuh. Oh ya. Ya. Oke. Setelah kita mengadakan pertemuan di SMP 1 Pleret itu, kemudian kami berdelapan selaku koordinator standar nasional pendidikan di SMP 2 Pleret, 8 orang, kemudian berkumpul untuk menyusun analisis konteks Di situ untuk aja tapi nggak apa-apa, atau mengetahui dimasukkan ke sejauh loker. mana kondisi real dari Mampir sekolah kemana, Bu? kami, Nanti kemudian kesini lagi. apa yang kemudian seharusnya dikembangkan, Atau untuk saya masukkan ke loker saja nanti biar hal aman. tersebut nanti untuk menjadi Di dasar loker itu, penyusunan KTSP untuk tahun yang akan Oh, nggih. datang. Tahun ini ya, nggih. Nggak apa-apa di situ, Bu. Oh, nggih. Ada, ini saya mau mungkin Bapak Ibu sudah mendownload dari yang disampaikan di info dinas. Di situ ada analisis konteksnya. Ini untuk bagaimana ini ya, menyampaikan ini. Pripun menurut kami? Mungkin bisa dibantu share presentasi, Ya, Mas. ada presentasi. Bentar. Saya bukakan dulu coba. Oke. Tidak sama ya, saya coba nyambung. Bentar, saya perlu membuka PDF-nya. Pripun Bu menurut kami?
sudah bisa dilihat di laporan hasil analisis konteks SMP 2 Pleret yang kami susun itu dari 8 standar. Koordinator standar sarana prasarana yaitu Bapak Dr. Andes Nur Hadi, kemudian standar penilaian kemarin masih bersama dengan Bapak Suradi MPD, kemudian standar pengelolaan saya sendiri, koordinator standar PTK Bapak Wirata SPD, kemudian koordinator standar SKL yaitu Ibu Diah Turasmi, dan koordinator standar pembiayaan Ibu Istiar Basuki SPD, koordinator standar proses yaitu Ibu Mairina Misamatul Umarah SPD, dan koordinator standar isi yaitu Ibu Ratna Ruwaidanur SPD. Hasil dari penyusunan analisis konteks yang kemarin kita susun dari pengantar dari depan kemudian langsung ke ini bab 1 latar belakangnya. Secara singkat saja nanti bisa di-download dan dibaca bahwa kondisi ideal SMP 2 Pleret disampaikan seperti itu. Ya, standar. Kemudian terus ke bawah kondisi real SMP 2 Pleret. Kondisi idealnya disampaikan. Itu sesuai dengan harapan yang ada mestinya terlaksanya bagaimana. Kemudian ini kondisi realnya seperti apa disampaikan. Dari analisis kita melihat, kemudian tindak lanjut, rencana tindak lanjut melihat kondisi real yang disesuaikan dengan kondisi idealnya. Ini masih kondisi real. Dasar kebijakan, terus ke bawah. Kita mengambil tujuan dan manfaat penyusunan laporan analisis konteksnya, terus ke bawah. Nah, ini adalah hasil analisis konteks. Kita mengambil dari belajar dari yang pernah atau sudah pernah menyusun. Kita mengambil yang model seperti ini. Ya, per standar kita buat analisis komponennya, kemudian kondisi ideal dan kondisi real, kemudian rencana tindak lanjutnya. Mulai dari analisis standar isi, apakah saya harus membacanya, menyampaikan, atau perlu koordinator, Bu Mei? Koordinator standar isi? Secara detail nggak usah. Jadi, Secara garis besar aja. Mohon disampaikan garis besarnya saja, Bu Ut, mengingat waktu sudah siang. Tidak perlu per standar oleh koordinatornya, tidak? Mboten, Bu, jenengan mawon. Nah, pertama analisis standar isi disampaikan seperti itu, kerangka dasar kurikulum, kondisi idealnya, kemudian kondisi real, rencana tindak lanjutnya seperti bisa dibaca. Kemudian juga kalender pendidikan tadi sudah kemudian dijadikan dasar untuk mengembangkan KTSP. Kemudian yang kedua, analisis standar kompetensi lulusan. Komponennya ada ketercapaian hasil belajar siswa, keterlibatan siswa secara aktif dan pembelajaran, kompetensi belajar siswa, aspek per aspek. Kemudian rencana tindak lanjut mungkin yang perlu kita perhatikan.
Sekolah perlu meningkatkan bimbingan dan pembinaan untuk memahami tentang makna disiplin, toleransi, kejujuran, kerja keras, dan perhatian kepada orang lain oleh guru, dan seterusnya. Kompetensi, analisis standar proses, kondisi idealnya seperti itu, kondisi real, dan rencana tindak lanjutnya. Di sini yang mungkin perlu diperhatikan ini Bu, perlu diadakan workshop dan in-house training untuk pengembangan RPP. Pelaksanaan pembelajaran, kemudian penilaian hasil pembelajarannya. Kemudian yang 4, analisis standar pengelolaan, karena ini kebetulan saya sendiri, itu komponennya dibagi menjadi pedoman sekolah, kemudian standar struktur organisasi sekolah, pelaksanaan kegiatan sekolah, bidang per bidang bidang kesiswaan, bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, kemudian bidang pendidik dan tenaga kependidikan, pendidik, bidang sarana prasarana, bidang keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah. Tolong ke atas nih. Ya, itu adalah standar pengelolaan. Kemudian berikutnya standar kelima, analisis standar penilaian. Penetapan perencanaan penilaian, penetapan KKM, prosedur penilaian, teknik penilaian, dan umpan baliknya. Masih terus ke standar berikutnya, standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Kondisi realnya, jumlah pendidik dan tenaga pendidikan belum memenuhi standar. Kondisi realnya, jumlah guru PNS belum memenuhi standar, karena kita ketahui sekarang sudah banyak yang pensiun dan kita banyak sekali dibantu oleh tenaga-tenaga muda yang masih berstatus PTT, GTT. Kemudian standar sarana prasarana, secara rinci disebutkan seperti itu. Kemudian analisis standar pembiayaan, di sini rencana tindak lanjutnya masih kosong ya. Itu yang kemarin per standar kami susun, kemudian kita kompilasi, jadikan satu untuk kemudian menjadi satu seperti ini per standar ya. Nah, kemudian ada analisis kebutuhan siswa, satuan pendidikan, dan lingkungan di situ, karena disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita sekarang ya. Kondisi siswa SMP Negeri 2 Peret, kemudian analisis ketersediaan sumber daya pendidikan, ya, kesimpulan. Oke, jadi kemarin data kami masuk ke
Ya, Bapak Ibu, itu tadi bisa Bapak Ibu pirsani di wall sendiri nggih, dari hasil yang kemarin tiap-tiap standar itu untuk menyusun komponennya apa, kemudian kondisi real yang ada di SMP 2 Pleret disesuaikan dengan kondisi ideal yang mestinya ada, kemudian kita menyusun rencana tindak lanjut. Ini jadi karena kemarin itu per standar menyusunnya, kemudian ini dikompilasi menjadi seperti ini, mungkin dari tiap-tiap standar itu yang menguasai memang standarnya masing-masing ya. Jadi ini mungkin akan dilampirkan dalam KTSP, Pak Bas. Yang jelas menurut kami kok ini menjadi dasar untuk pengembangan KTSP yang tadi sudah dipaparkan, sehingga nanti KTSP bisa sesuai dengan kebutuhan SMP 2 Pleret, sesuai dengan kondisi real yang dibandingkan dengan kondisi ideal tersebutnya. Ini Bapak Ibu sudah mendownload, sudah membaca, monggo kami persilakan Pak Bas untuk memberikan petunjuk mungkin ya tentang analisis konteks yang Pak Bas mungkin juga sudah malas ini tidak di dalam ya, sudah disampaikan ya Pak Bas ya. Ya. Oke. Monggo Pak Bas. Terima kasih Bu Nur Tami yang sudah menyampaikan secara global analisis konteks yang dilakukan oleh tim, dan betul, jadi analisis konteks itu menjadi salah satu dasar yang digunakan untuk menyusun program sekolah. Nah, dalam hal ini adalah menyusun kurikulum itu. Nah, sehingga dari hasil analisis itu kan akan ketemu tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu. Jadi kita bandingkan antara kondisi ideal yang akan kita capai, kemudian dari kondisi ideal itu atau standar itu kita gunakan untuk memotret seperti apa kondisi kita, sehingga akan ketahuan kondisi kita sekarang di mana. Nah, sehingga ada gap antara kondisi real dengan kondisi ideal. Nah, gap itulah yang akan kita capai, kita tutup. Nah, untuk menutupnya atau untuk mencapainya itu disusun program. Nah, dalam hal ini kita menyusun kurikulum itu untuk mencapainya. Itu, dan saya kira sudah bagus itu, maka nanti tinggal menghubungkan atau menguatkan lagi antara kurikulum yang kita susun berdasarkan dari analisis itu. Ini biasanya secara ringkas, secara umum disinggung ketika di pendahuluan atau latar belakang kenapa kurikulum kita susun. Karena banyak hal tadi, karena dasar hukumnya ini, kondisi ideal yang ingin kita capai ini, kondisi kita nyata ini, sehingga masih ada gap atau permasalahan itu. Nah, saya kira itu sudah bagus Bu Nur Tami, nanti tinggal dicarikan saja. Bahkan analisis konteks ini nanti bisa juga digunakan ketika akan menyusun program-program sekolah yang lain. Itu misalnya tergantung dari hasil analisnya, misalnya dari Pendik, kita yang dari latar belakang S1 sudah sekian, S2 sekian, tapi tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu ditingkatkan dalam hal penguasaan IT-nya dan sebagainya, itu kan menjadi dasar untuk diadakan kegiatan-kegiatan sekolah untuk bisa mencapai atau meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan. Begitu. Misalnya dari Sarpras, secara Sarpras ketersediaan perangkat IT-nya sudah lengkap, programnya lengkap, jaringannya bagus, dan sebagainya, tetapi mungkin masih ada beberapa yang kesulitan dalam pengoperasian atau menggunakan aplikasi itu nanti
bisa kita rencanakan bagaimana untuk meningkatkan kompetensi kaitannya dengan peningkatan kemampuan untuk bisa mengoperasikan aplikasi atau media-media yang ada. Terima kasih Bu Nur, saya kira udah bagus, nanti tinggal apa. Terima kasih Pak Bas. Untuk pertanyaannya, kemudian untuk file analisis konteks itu sendiri apakah perlu dilampirkan dalam KTSP, Pak? Tidak perlu, nanti dijilid secara terpisah tersendiri. Ya. Itu tidak dilampirkan, tapi dijilid secara terpisah. Itu ya benar ya. Ya, terima kasih Pak Bas. Ngaten Bapak Ibu, penyampaian dari analisis konteks yang kita sudah bersama-sama susun, kemudian kita menyerahkan kepada tim dan sudah menjadi satu file tersendiri. Mungkin nanti yang masih ada kekurangan bisa disesuaikan lagi, dan itu akan menjadi lebih baik, lebih transparan nanti, biar kita bisa menjadikannya dasar untuk menyusun KTSP yang semakin baik. Dari saya cukup sekian, mohon maaf dan terima kasih atas bantuannya dari Mas tim Medsos. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nur Uni SPD atas pemaparannya dan tanggapannya sekaligus dari Pak Basrodin. Nanti kedepannya sekolah SMP Negeri 2 Pleret akan semakin maju dan berkembang lebih baik. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu lain-lain. Kepada Bapak Ibu Guru ada tanggapan dan sebagainya, monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, betul nih, tesnya. Niki, pulang. Ya, dengan dia. Ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menanggapi untuk KTSP yang dipaparkan oleh Ibu Mai tadi ya. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Pak Bas, Pak Bas, untuk KTSP besok itu ada ekstrakurikuler pramuka. Nah, kalau terpaksa memang wajib dilaksanakan, ya akan kami laksanakan. Tapi kalau masih bisa ditangguhkan, karena di KTSP itu kan ada tulisan kalau dilaksanakan begitu, karena masih dari itu kesulitan sekali dalam menyampaikan materi, dalam menagih tugas, padahal tugas akademik juga banyak sekali. Mohon dari Pak Bas itu untuk perbandingan sekolah lain itu sudah melaksanakan belum Pak Bas untuk pramuka ini. Nanti kalau sudah ketemu sekolah, baik kami laksanakan. Kalau seandainya masih bisa ditangguhkan, karena ada tulisan kalau dilaksanakan. Nah, Pak Bas, untuk sekolah lain bagaimana perbandingan? Mohon penjelasan dari Pak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi kalau kita cermati di kurikulum, salah satunya mengatur tentang ekstrakurikuler gitu. Nah, karena ekstrakurikuler itu ada dua macam, ada yang sifatnya wajib, ada yang pilihan. Nah, pramuka ini yang sifatnya wajib. Karena sifatnya wajib, maka itu kita upayakan untuk bisa dilaksanakan. Nah, dengan cara apa? Tetap dengan menggunakan cara tatap muka jarak jauh atau daring itu. Nah, kalau pertanyaannya apakah sekolah lain ada yang melaksanakan? Ada. Maka nanti begini Bu, kalau di syarat kenaikan kelas dan sebagainya dulu itu mungkin persyaratan, nah itu yang nanti mungkin bisa dipertimbangkan. Gitu artinya tetap kita laksanakan.